Ada amalan-amalan, saya bilang amalan magnet rezeki dari langit ya. Amalan rezeki dari langit, kalau mau dicatat boleh. Nanti kalau nggak di pause aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, teman-temanku Om Budi Channel dimanapun Anda berada. Sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa syarat. Pokoknya wajib bahagia. Senyum aja. Bahagia aja udah. Senyum aja yang enak. Nanti biar tambahin lagi kekayaan, kebaikan, kesehatan, semua yang bahagia-bahagia datang deh beneran. Mau sekarang kondisinya lagi kurang baik, masih banyak persoalan yang nggak enak, wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Om, saya masih ada hutang, udah syukuri deh sekarang. Dengan hutang ini kita masih inget nih, masih inget sama namanya hutangnya, masih inget kita, oh kalau dengan punya hutang saya ibadah jadi bagus, syukurin tuh. Om, saya hajatnya belum dikabul, udah dengan adanya hajat yang belum dikabul ini syukuri bahwa kita harus lebih dekat lagi sama Allah biar cepet dikabulin, kan gitu ya. Pokoknya bersyukur daripada ngeluh gak dapat apa-apa. Karena orang-orang keren mah gitu ya. Orang-orang keren mah pasti ngikutin omongan saya, tapi yang baik-baik. Yang baik omongan saya ikutin, enggak, jangan, saya cuma cerita doang. Kan saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya Om Budi, teman kalian semua ya. Saya punya cerita. Bersyukur, nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Teman-teman, saya doain semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu biar tambah semangat lagi tim kita buat video. Like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok sama Facebook. Yang punya doa terbaiknya boleh sambil nonton video ini tulis doanya, pengen utang lunas, pengen rumah, pengen mobil, pengen haji, pengen umroh. Silakan tulis di kolom komentar. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan secara berjamaah bareng-bareng, amin. Tahu-tahu doa kita dikabul sama Allah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget udah tulis sekarang, nggak usah nunggu nanti ya. Tulis deh sebanyak-banyaknya. Yang mau masuk grup gratis silakan masuk, linknya ada di deskripsi. Mau ikut kelas online juga monggo. Grup gratis mah nggak dibuka kata admin saya. Nanti ada riadoh dasar aja, silakan jalanin lah. Terus yang mau ikut kelas online silakan, monggo aja ya. Teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas yang seru-seru ya. Karena banyak yang nanyain, banyak yang minta, ya sudah deh. Coba kita berkonsep di pikiran, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah mudahkan dan selalu dibersamai sama Allah. Ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa udah kerjanya kerja keras, tapi rezekinya masih seret, rezekinya kayak ketutup, rezekinya masih susah banget? Pernah nggak? Padahal udah kerja keras, udah siang malam, tapi uang habis terus rasa-rasa. Kok udah kerja banting tulang, sampai bengkak-bengkak tulangnya dibanting-banting tuh. Kok uangnya kok selalu habis aja? Kok uang datangnya lambat? Pernah nggak? Kadang-kadang nggak cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang mendasar aja nggak cukup. Pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah? Kalau pernah jangan putus asa ya teman-teman, jangan putus asa. Bisa jadi kerja keras yang kita lakukan itu mungkin kurang. Kurang apa Om? Orang udah kerja keras banting tulang sampai bengkak-bengkak, kurang bengkak? Enggak juga ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ada amalan langit yang belum teman-teman amalkan kayaknya. Jadi ngandelinnya kerja keras, karena kita kerja cerdas deh. Kerja keras boleh, tapi kerja cerdasnya harus dong ya. Rezeki itu bukan soal uang ya, bener nggak? Rezeki itu bukan soal uang. Harmonis keluarga, kesehatan, ketenangan batin, sama kesempatan yang dikasih sama Allah itu rezeki loh. Gak banyak orang dapet loh, beneran. Gak semua orang bisa dapat rezeki seperti ini. Ketenangan batin itu mahal banget. Coba teman-teman lagi pusing, depresi mungkin, ke dokter minta obat penenang, dikasih resep, bayar dokternya mahal nggak? Mahal.
Ke apotek nebus mahal, makanya ketenangan tuh mahal. Ini rezeki itu ketenangan. Salah satunya, jadi bukan uang aja. Nah, magnet rezeki itu gimana? Saya mau cerita magnet rezeki nih teman-teman. Magnet rezeki itu energi yang ada dalam hati, getarannya dalam hati, getaran dalam hati. Nah, nanti kita amalannya menarik karunia dari Allah, dari kita energi-energi ilahi itu kita tarik. Ini bukan mantra, tapi ini salah satu bentuk kebiasaan spiritual untuk membuka pintu-pintu langit. Pintu langit sih buka tuh, biar rezeki turun tambah banyak. Jangan diketuk, digedor gitu. Bobok-bobok gitu. Yang kalau ketuk kan pelan-pelan gedor yang banyak, yang kuat ya. Nah, kita harus punya pikiran gini teman-teman. Rezeki bukan ditahan sama Allah. Tapi seringkali rezeki itu terhalang sama dosa. Dosa sama kelakuan kita, beneran nih, kelalaian kita sendiri kayak gitu biasanya. Rezeki bukan Allah yang nahan, kita yang nahan, kita yang buat tembok, kita buat hijab. Dosa kita. Waktu kecil coba waktu bayi, kita nangis-nangis oe-oe aja, kasih susu, oe-oe pampers ganti, malah belum bisa ngomong, kan rezeki itu ya. Banyak dewasa, udah berumur 15 tahun karena banyak bohong sama orang tua, bohongin teman, pokoknya banyak-banyak. Udah mulai dosa-dosa kecil, mulai tuh rezekinya agak-agak kurang tuh. Pengen beli sepeda, ya nanti dulu kata orang tua, kamu gini dulu, wah mulai dikasih challenge tuh. Udah agak dewasa tua nih, apalagi kayak saya nih, banyak banget dosanya, bukan dosa kecil aja, dosa besarnya ngegunung saya. Rezekinya ya saya buat sendiri kan gitu. Tapi ada amalan-amalan. Saya bilang amalan magnet rezeki dari langit ya. Amalan rezeki dari langit. Kalau mau dicatat boleh. Nanti kalau nggak di-pause aja videonya ya. Yang pertama yang bisa dilakukan apa teman-teman? Yang pertama istighfar. Minimal 100 kali deh sehari. Sambil aktivitas boleh. Jadi gini ayatnya. Maka aku katakan kepada mereka. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kita harus mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Udah diampuni, disayang sama Allah. Udah diampuni, dikasih rezeki. Keren nggak? Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Hujan lebat rezeki, anak-anak rezeki, ya, kebun-kebun rezeki. Pokoknya harta itu rezeki banyak banget ya. Surat Nuh tuh. Allah udah baik banget, kita minta ampun diampuni sama Allah. Udah itu Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, disayang sama Allah ya. Dengan kita selalu memohon ampun kepada Allah, kita bisa membersihkan penghalang rezeki yang selama ini kita buat sendiri, membuka pintu langit ya nggak, meringankan beban di hati dan pikiran. Beneran. Yang pertama tuh istighfar. Saya emang nggak jauh-jauh materinya sama ini karena saya cerita dengan pengalaman hidup saya nggak terlalu banyak amalan. Kalau banyak amalan pusing, ya wow, 10 amalan harus ngerjainnya kapan gitu ya. Tapi kalau orang-orang keren mah oke ya. Yang kedua apa? Sholawat. Sholawatnya apa aja bebas deh. Mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiat, mau sholawat Jibril. Kalau saya yang seneng ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek banget. Kalau Jibril saya kadang-kadang iya, enggak. Ada amalan tertentu dulu pernah dijalanin. Tapi ya mana aja bebas, yang penting sholawat ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like ya, jempol ke atas ya, aktifkan lonceng ya, follow Instagram, TikTok sama Facebook ya. Dengan kita baca sholawat nih teman-teman, mengundang kasih sayang Allah. Kenapa? Kita kan membaca sholawat tuh buat siapa? Buat kekasih Allah. Makanya Allah tuh senang sama kita tuh. Pintu rezeki dibuka melalui apa? Melalui keberkahan sholawat. Dengan berkahnya sholawat, pintu rezeki kita dibuka sama Allah selebar-lebarnya ya. Pokoknya nanti wajahnya adem, nanti orang lihat kita tuh enak banget. Biasanya kayak gitu tuh. Peluang usaha makin banyak terbuka, peluang tuh banyak banget yang datang nantinya. Ya. Terus manfaatin, jangan dilewatkan waktu mustajab tuh, tahajud di waktu malam qiyamul lail, terus sepertiga malam bangun tahajud itu saat sepertiga malam itu langit itu terbuka. Maksudnya ya di malam hari itu langit terbuka. Apapun yang kita minta dijabah sama Allah, dikabul sama Allah. Udah tahajud deh. Lo minta sama Allah. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, lebih dari itu boleh. Yang penting 2 salam. Sholat duha. Sholat duha itu waktunya rezeki diturunkan sama Allah ke bumi itu. Mau jam 8 sampai jam 10 bagus lah pokoknya.
Tapi kalau yang nggak bisa Om ya atur-atur waktunya deh. Keren ya semua ya. Udah pokoknya mah sholat duha tuh waktunya Allah nurunin rezeki dari langit ke bumi. Ya, doa kan pendek, duha itu nggak saya pendek lah, nggak usah panjang-panjang. Setelah itu amalannya apa? Istighfar, sholawat itu aja. Tektokannya kayak gitu. Insya Allah dengan izin Allah semua beres kok ya. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Waktu duhamu ya Allah. Dan keagungan adalah keagunganmu. Yang agung hanya Engkau ya Allah. Limpahkan kepadaku segala rezeki yang telah Engkau turunkan. Ayo berlimpahnya ke sini aja, masuk ke sini gitu tuh. Ya. Terus jangan lupa juga, saya mah kadang kalau ngomong ini kadang-kadang suka tanggung, suka kagok. Tapi ya apapun lah, yang kebaikan silakan ikuti. Kalau enggak ya janganlah. Sedekah setiap hari walaupun tidak banyak ya. Sedekah itu nggak akan ngurangin harta, nggak bikin miskin, tapi malah buat kaya. Harus bahagia tapi sedekahnya harus ikhlas, harus ridho. Udah bahagia aja, los aja. Sedekah itu apa kalau saya bilang ya? Mempercepat datangnya rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Membuka 70 bahkan 70 pintu rezeki. Udah masa sedekah kita membuka, menjadikan saluran rezeki buat orang lain, Allah senang banget. Jadi Allah lipat gandakan. Kita kan sudah membuka jalur rezeki orang lain, Allah lipat gandakan. Buat siapa? Buat kita. Biar kita tambah lagi sering gitu ya. Terus apa lagi? Nih ini penting banget nih, yang kadang-kadang terlewatkan dari materi-materi sebelumnya. Bersyukur, rasa syukurnya aktifin, terus menerus istiqomah. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu kepadamu. Itu jelas Allah sampaikan langsung di surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin lagi nikmatnya kepadamu. Mau nikmat yang paling banyak, banyak-banyak bersyukur. Syukur itu bukan hanya ucapan teman-teman, tapi sikap kita menerima dan menghargai semua yang Allah berikan kepada kita. Kita nerima nih semua yang Allah kasih. Setelah itu kita hargai apa yang kita sudah terima gitu. Sekarang teman-teman yang ngasih ke orang biasa-biasa aja lempeng. Mau ngasih lagi nggak? Kadang-kadang suka males. Nah sekarang pun begitu. Harus pakai adab. Kita udah dikasih sama Allah, kita nerima nih. Setelah itu kita hargain, ya Allah terima kasih ya Allah. Masih dikasih kesempatan hidup untuk berubah lebih baik lagi ya Allah. Masih dikasih keluarga yang sehat, yang bahagia, yang harmonis. Dikasih pekerjaan, apapun itu syukuri. Ya, rezeki bertambah bukan hanya dalam bentuk uang teman-teman, tapi mungkin kesehatan, peluang usaha, pertolongan Allah lewat siapapun juga di saat kita mungkin harusnya kita dapat musibah, rezeki kita ditolong Allah. Itu kan pertolongan Allah. Mungkin ide-ide untuk apa usaha apa yang bisa menghasilkan uang gitu ibaratnya. Saya mau cerita sedikit tentang ada cerita yang bisa kita ceritakan lah. Mana rezeki yang udah pernah terbukti itu. Banyak banget di video YouTube saya kan banyak banget. Di grup juga banyak banget ya. Grup banyak banget. Ada seorang pemuda yang nganggur ya, nggak punya kerjaan. Tapi dia mulai rutin tahajud. Dia mulai istiqomahkan tahajud sama sedekah 1000 setiap hari. Saya nggak bilang sedekah subuh ya, tapi dia mulai rutinkan tahajud, terus dia mulai rutinkan sedekah setiap pagi. Ya, dia nggak punya apa-apa hidupnya. Nah, setelah beberapa hari, 2 minggu kurang lebih, dia dapat panggilan kerja. Tadi nganggur nih, dapat panggilan kerja. Nah, udah kerja dia nih. Dia kerja, setelah 3 bulan dia kerja, dia bisa bantu lunasin hutang ibunya. Hutang ibunya dilunasin sama dia. Dan sekarang dia punya usaha kecil-kecilan. Walaupun kecil tapi punya sendiri. Ini bukan kebetulan teman-teman. Ini suatu janji Allah yang pasti. Karena janji Allah itu pasti. Kalau kita kan kadang-kadang suka bohong ya. Ini janji Allah yang pasti. Kuncinya apa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kita bertakwa aja, nanti Allah beresin semuanya, dikasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Yuk, sekarang mah kita berpikirnya rezeki itu mah deket, rezeki dekat udah diatur sama Allah, sangat dekat. Kalau teman-teman mau menjemput rezeki, udah pakai cara langit aja. Ya, cara langit kan nggak biasa. Jangan nunggu nasib berubah. Yuk, jangan nunggu nanti nasib juga berubah. Tapi amalkan. Nanti setelah amalkan rasakan perubahannya ada nggak? Ya. Kalau hidup kita jadi magnet kebaikan, nanti kebaikan-kebaikan datang. Kalau kita hidupnya menolong, nanti pertolongan datang. Magnet keberkahan, magnet rezeki.
Intinya semua dengan seizin Allah. Yuk, mulai saat ini jangan kurang dari 100 baca istighfar, jangan kurang baca sholawat 100 kali minimal ya, lebih banyak lebih baik. Setiap hari sambil aktivitas, sedekah walau receh nggak apa-apa. Bangun malam tunaikan 2 rakaat, duha 2 rakaat, syukuri semua yang saat ini masih kamu punya. Syukuri semua yang masih punya. Apapun itu syukuri. Itu bentuk kita menghargai apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Intinya, mohon maaf saya bukan menggurui, saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita, dan cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak. Mungkin ini ada materi yang agak sama, tapi ini pengulangan yang harus kita lakukan biar kita ditolong sama Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya teman-teman, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.